Salam Ibu, perkenalkan nama saya Yohana Rosbita Gasul, kelas 2024F, NPM 24204172. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang KIE persiapan selama kehamilan. Yang saya lakukan adalah menghitung IMT. Di sini saya akan menjelaskan IMT-nya menggunakan rumus berat badan kilogram per tinggi badan meter kuadrat kali tinggi badan meter. Kemudian yang kita lakukan di sini dari soal tadi, berat badannya itu sama dengan 48 kg. Kemudian tinggi badannya itu sama dengan 170 meter. Kemudian 170 meter ini kita ubah ke meter itu menjadi 1,70 meter. Kemudian di sini kita akan menggunakan rumus ini. Jadi langsung saja, yaitu 48 ini atau berat badannya tadi kita bagi dengan tinggi badannya itu yang sudah dibawa ke meter tadi 1,70. Terus tinggi badan kali tinggi badan ini kita tulis di sini yaitu 1,70 kali 1,70 sama dengan berapa? Yaitu 2,89. Kemudian 2,89 ini hasil dari tinggi badan kali tinggi badan tadi. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 48 dari berat badan tadi. Jadi kita tulis 48 dibagi dengan 48 dibagi dengan 2,89. Kemudian 48 kali bagi berapa sama dengan 2,89, yaitu 16 ya, 16,60. Atau ini hasilnya atau ibu mengalami kekurangan energi kronis atau kurus. Pengantin harus mengonsumsi makanan gizi seimbang. Yang pertama itu protein, berfungsi untuk membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Contohnya itu ikan, telur, tempe, tahu. Kemudian karbohidrat, fungsinya itu sebagai sumber energi tubuh. Kemudian contohnya nasi, roti, dan kentang. Kemudian yang ketiga itu lemak. Fungsinya itu sebagai cadangan energi dan membantu penyerapan vitamin. Contohnya itu alpukat, kacang, minyak zaitun, dan ikan. Kemudian yang berikut itu vitamin. Fungsinya itu menjaga daya tahan tubuh dan fungsi organ. Contohnya itu jeruk, kemudian wortel, dan susu. Kemudian yang berikut itu mineral. Berfungsi untuk mendukung pembentukan tulang, darah, dan kerja enzim. Contohnya itu bayam, susu, ikan. Kemudian yang berikut itu serat. Fungsinya itu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Contohnya itu sayur dan biji-bijian. Satin juga harus mengonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali yang mengandung asam folat dan zat besi, yang dimana zat besi itu bisa membantu tubuh membentuk hemoglobin untuk mencegah atau mengatasi anemia. Yang kedua itu asam folat atau vitamin B9, di mana penting untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah cacat tabung saraf pada janin jika pasien itu sedang hamil. Manfaat dilakukan imunisasi TT ini untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus yang diakibatkan oleh virus yang namanya Clostridium tetani. Kemudian jangka waktu pemberian imunisasi TT ini, yang pertama itu TT yang pertama saat pertama kali vaksinasi. Kemudian TT yang kedua itu 4 minggu setelah TT yang pertama. Kemudian pemberian yang ketiga itu 6 bulan setelah TT yang kedua. Kemudian TT yang keempat itu 1 tahun setelah TT yang ketiga. Kemudian TT yang kelima itu 1 tahun setelah TT yang keempat. Kondisi yang harus perlu diwaspadai itu yang pertama anemia. Anemia itu kondisi kurangnya hemoglobin dalam darah. Bahayanya itu dapat menyebabkan mudah lelah, pusing, resiko pendarahan, dan komplikasi kehamilan. Kemudian itu yang kedua itu kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini terjadi saat asupan gizi itu tidak cukup. Kemudian dampaknya itu daya tahan tubuh itu menurun, kemudian BBLR, kemudian yang ketiga itu hepatitis B. Jadi upaya pencegahan itu
dengan melakukan imunisasi hepatitis B yang diakibatkan oleh infeksi virus yang menyerang hati melalui cairan seperti darah. Kemudian yang keempat itu diabetes mellitus. Ini terjadi karena kadar gula darah tinggi. Kemudian resikonya itu meliputi gangguan kehamilan, preeklamsia, bayi besar atau makrosmia. Kemudian yang berikut itu malaria dan dampaknya pada cacing itu. Yang pertama itu malaria itu adalah infeksi parasit melalui gigitan nyamuk. Dampaknya itu dapat menyebabkan anemia, keguguran, dan gangguan kehamilan. Kemudian yang terakhir itu TORCH. TORCH itu adalah sekelompok infeksi. Yang pertama itu toxoplasma atau toxoplasmosis, kemudian rubella, kemudian cytomegalovirus, kemudian herpes. Kemudian dampaknya itu dapat menyebabkan keguguran, kemudian babaan, dan kematian pada janin. Saya akan menjelaskan tentang penyakit genetik dan pengaruhnya terhadap kehamilan atau kesehatan janin. Kemudian yang pertama itu talasemia. Jadi talasemia itu penyakit genetik akibat kelainan darah. Dampaknya itu dapat menyebabkan anemia berat, kemudian gangguan pertumbuhan, kemudian resikonya itu terjadi masalah pada kehamilan serta kesehatan janin. Kemudian cara pencegahan talasemia ini itu yang pertama itu lakukan screening tes darah, kemudian tes hemoglobin, kemudian apabila sebelum menikah itu lakukan konseling genetik untuk mencegah kelahiran anak dan talasemia berat. Kemudian yang kedua itu hemofilia. Jadi hemofilia ini itu kelainan pembekuan darah yang dimana itu dampaknya itu meningkatnya risiko pendarahan berat pada ibu dan dapat diturunkan pada anak. Kemudian cara pencegahan hemofilia ini yang pertama itu dilakukan riwayat keluarga, kemudian lakukan pemeriksaan genetik, kemudian lakukan konseling pranikah untuk mengetahui risiko penurunan pada anak. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih.